Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesempatan untuk terus menuntut ilmu sebagai jalan menuju kemajuan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah pencerahan bagi seluruh alam. Yang saya hormati, Bapak Muhammad Rizal, SH, MH, CSA, CFLS, Doktor Kandidat, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu, serta rekan-rekan mahasiswa Universitas Cyber Muhammadiyah yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Ersiti Walida Cynthia Soraya. Pada kesempatan ujian akhir semester ini, izinkan saya memaparkan sebuah presentasi video yang mengangkat tema Sentral Filsafat Kontemporer dengan judul Filsafat Ilmu di Era AI. Masihkah manusia menjadi penentu kebenaran? Rekan-rekan sekalian, kita saat ini hidup di tahun 2026, sebuah masa di mana kecerdasan buatan atau artificial intelligence bukan lagi sekedar wacana fiksi ilmiah, melainkan realitas yang mengendalikan hampir seluruh arus informasi kita. Kita menyaksikan bagaimana AI ini mampu menyusun karya ilmiah, memberikan diagnosa medis, bahkan membantu merancang argumentasi hukum dalam hitungan detik. Namun di balik efisiensi yang luar biasa tersebut, muncul sebuah kegelisahan mendalam secara kefilsafatan. Ketika mesin mulai memberikan jawaban yang tampak sempurna, manusia cenderung berhenti bertanya. Kita terjebak dalam apa yang disebut algorithmic truth, yaitu sebuah kebenaran yang didasarkan pada probabilitas dan popularitas data, bukan pada hakikat kenyataan yang objektif. Masalah utama yang kita hadapi hari ini adalah apakah informasi yang diproduksi secara masif oleh AI dapat kita kategorikan sebagai ilmu pengetahuan dalam kacamata filsafat ilmu? Ataukah itu hanya sekedar simulasi pengetahuan maaf, yang kehilangan ruh kebenarannya? Isu ini menjadi sangat krusial karena menyentuh otoritas kita sebagai manusia. Jika kita menyerahkan penentuan kebenaran sepenuhnya kepada mesin, kita beresiko kehilangan daya kritis yang menjadi motor penggerak peradaban. Tujuan dan refleksi akademik. Tujuan dari presentasi saya hari ini adalah untuk membedah kembali peran vital filsafat ilmu sebagai filter terhadap gempuran teknologi. Saya ingin mengajak kita semua untuk menelusuri secara ontologis dan epistemologis, di mana posisi manusia seharusnya berada di hadapan algoritma. Topik ini menjadi sangat relevan bagi kita di Universitas Cyber Muhammadiyah. Sebagai institusi yang mengusung pilar teknologi dan keislaman, kita dituntut untuk tidak hanya cakap secara digital, tetapi juga kokoh secara filosofis. Sebagaimana semangat tajdid atau pembaruan yang diusung Muhammadiyah,
Kita harus mampu mendudukan teknologi AI sebagai alat atau wasilah, bukan sebagai tujuan akhir atau ghayah. Sebelum saya melangkah lebih jauh ke bagian pembahasan, ada satu refleksi yang perlu kita renungkan bersama. Saat ini, dunia pendidikan tinggi di seluruh dunia sedang menghadapi tantangan integritas riset akibat penggunaan AI yang tidak terkendali. Namun, filsafat ilmu mengajarkan kita bahwa ilmu pengetahuan bukan sekedar produk akhir berupa teks, melainkan sebuah proses dialektika yang melibatkan intuisi, pengalaman, dan empati. Tiga hal yang tidak akan pernah dimiliki oleh baris kode manapun. Oleh karena itu, dalam pemaparan selanjutnya, saya akan mencoba membedah bagaimana kita dapat mensinergikan kecerdasan buatan dengan kecerdasan insaniah kita, agar kebenaran yang kita hasilkan tetap berada dalam koridor etika dan rasionalitas yang hakiki. Baik, mari kita masuk pada bagian utama, yaitu pembahasan mendalam mengenai teori dan analisis kasus. Landasan teori filsafat ilmu. Rekan-rekan, untuk memahami posisi manusia dan AI dalam menentukan kebenaran, kita perlu terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang mengkaji hakikat ilmu pengetahuan termasuk asal-usulnya, metode memperolehnya, hingga nilai dan tujuan ilmu itu sendiri. Berbeda dengan ilmu praktis yang berfokus pada hasil atau output. Filsafat ilmu justru mempertanyakan proses di balik pengetahuan tersebut. Dalam konteks kebenaran, filsafat ilmu mengajarkan bahwa kebenaran ilmiah tidak muncul begitu saja secara otomatis, melainkan harus melalui proses yang rasional, kritis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sejak awal filsafat ilmu menempatkan manusia sebagai subjek utama yang berpikir dan menilai apakah suatu pengetahuan layak disebut benar atau tidak. Kita masuk kepada 3 pilar filsafat ilmu. Untuk membedah AI lebih dalam, kita harus menggunakan 3 pilar utama filsafat ilmu. Yang pertama, pendekatan ontologis. Di sini kita bertanya tentang hakikat keberadaan AI. Apakah AI itu subjek yang berpikir atau sekedar benda mati yang memproses data? Secara filsafati, AI tidak memiliki kesadaran, ia hanya sekumpulan algoritma matematik. Namun, di era digital ini, kita menghadapi ontologi digital, di mana informasi digital sering dianggap lebih real daripada objek fisiknya. Kita harus tegas menyatakan bahwa secara ontologis, AI adalah alat atau tools, bukan subjek pencipta kebenaran. Kemudian pendekatan epistemologi. Ini membahas bagaimana pengetahuan divalidasi. AI memperoleh pengetahuan dari data yang diberikan manusia melalui sistem machine learning yang sering disebut black box atau kotak hitam. Kita tahu input dan outputnya, tapi proses di dalamnya tidak transparan. Hal ini bertentangan dengan prinsip transparansi epistemologis dalam filsafat ilmu. Jika prosesnya tidak bisa dijelaskan, maka kebenarannya sulit dipertanggungjawabkan. Kemudian pendekatan aksiologi. Ini mengenai nilai.
AI bersifat netral secara teknis. Namun, data yang digunakan bisa mengandung bias algoritma. Jika data inputnya diskriminatif, hasilnya pun akan diskriminatif. Disinilah filsafat ilmu berperan memberikan pagar etika agar teknologi tetap berorientasi pada kemaslahatan manusia. AI dan klaim kebenaran. Saat ini, AI sering dianggap mampu menghasilkan kebenaran secara objektif. Namun, secara filsafati, AI hanyalah alat bantu yang bekerja berdasarkan algoritma dan data. AI tidak memiliki kesadaran, intuisi, nilai moral, atau tanggung jawab etis. Bahkan, banyak sistem AI bekerja dalam bentuk black box, di mana proses pengambilan keputusannya tidak sepenuhnya dapat dijelaskan. Karena itu, klaim kebenaran dari AI tidak bisa berdiri sendiri dan tetap memerlukan penilaian kritis dari manusia sebagai subjek yang bertanggung jawab. Kita masuk kepada studi kasus, deepfake dan AI generated content. Mari kita bedah kasus nyata yang menghebohkan di tahun 2026 ini. Teknologi deepfake. Dengan deepfake, wajah dan suara seseorang dimanipulasi sedemikian rupa sehingga tampak nyata. Ini menciptakan ilusi kebenaran. Secara epistemologis, ini sangat berbahaya karena merusak kepercayaan publik terhadap bukti visual. Contoh lain terjadi di dunia peradilan, di mana AI berhalusinasi menciptakan kutipan hukum fiktif yang tidak pernah ada. Secara filosofis, ini adalah krisis korespondensi kebenaran. Pernyataan AI mungkin terlihat logis secara susunan kata atau koherensi, namun tidak sesuai dengan fakta di lapangan, yaitu korespondensi. Data statistik menunjukkan bahwa lebih dari 60% masyarakat kini sulit membedakan teks buatan manusia dengan teks AI. Ini adalah tanda bahwa kriteria kebenaran publik mulai bergeser dari kebenaran substantif menjadi sekedar kebenaran yang enak dibaca. Analisis filsafat ilmu terhadap AI, yaitu dari sudut pandang filsafat ilmu, posisi AI harus ditegaskan dengan jelas. AI adalah instrumen, bukan penentu kebenaran. Manusia tetap bertanggung jawab atas validitas data, proses verifikasi, dan dampak etis dari penggunaan AI. Kebenaran ilmiah tidak hanya soal hasil, tetapi tanggung jawab moral. Dan tanggung jawab moral tidak bisa diserahkan kepada mesin. Maka di sini, AI hanyalah sebagai alat bantu. Tetap manusia bertanggung jawab moral untuk menggali semua informasi yang diberikan oleh AI. Pendapat ahli. Menurut pandangan para ahli, Karl Popper, Popper menyatakan bahwa kebenaran ilmiah harus bersifat falsifiable atau dapat diuji dan disangkal melalui proses kritis. AI yang bekerja secara otomatis seringkali menutup ruang kritik tersebut. Sementara Thomas Kuhn menjelaskan bahwa ilmu berkembang melalui perubahan paradigma yang dipengaruhi konteks sosial manusia.
dan juga Jordan Habermas juga menambahkan dalam teorinya tentang tindakan komunikatif bahwa kebenaran dicapai melalui diskusi rasional antar manusia. AI tidak bisa berdiskusi, ia hanya memprediksi. Pandangan para ahli ini menegaskan bahwa validitas data, proses verifikasi, hingga dampak etis tetap menjadi tanggung jawab mutlak manusia. Kebenaran selalu berkaitan dengan tanggung jawab moral yang tidak dimiliki mesin. Lantas, bagaimana implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama bagi kita di Universitas Cyber Muhammadiyah? Dalam konteks hukum, penerapan AI dalam sistem peradilan tidak boleh menggantikan nurani hakim. Hukum bukan sekedar angka statistik, melainkan soal keadilan yang melibatkan empati. Dalam kehidupan sehari-hari, filsafat ilmu membantu kita membangun perisai mental. Setiap kali menggunakan AI, kita harus melakukan validasi. Apakah sumbernya kredibel? Apakah ada kepentingan di balik data ini? Dengan filsafat ilmu, kita tidak menjadi konsumen informasi yang pasif. Kita tetap memegang kendali atas kebenaran. AI boleh cerdas secara komputasi, namun manusia harus tetap unggul dalam kebijaksanaan. Sebagai penutup bagian ini saya tegaskan, manusia wajib menjadi penentu kebenaran karena kedaulatan untuk menentukan yang hak dan yang batil adalah tugas mulia kita sebagai makhluk yang berakal. Sebagai penutup dari rangkaian pemaparan ini, izinkan saya merangkum inti dari seluruh pembahasan yang telah kita lalui bersama. Dari perspektif filsafat ilmu, kita dapat menarik satu kesimpulan utama bahwa kecerdasan buatan meskipun memiliki kecanggihan komputasi yang luar biasa, tidak pernah bisa menjadi penentu kebenaran hakiki. AI hanyalah alat bantu atau instrumen dalam proses pencarian pengetahuan. Jika kita melihat kembali melalui pendekatan ontologi, kita memahami secara sadar bahwa AI tidak memiliki kesadaran dan tidak dapat bertindak sebagai subjek kebenaran. Dari sisi epistemologi, kita menyadari bahwa AI memperoleh pengetahuan hanya dari data yang diberikan manusia, sehingga kebenarannya bersifat terbatas, tidak otonom, dan mutlak, memerlukan verifikasi manusia. Sementara dari sudut aksiologi, penggunaan AI selalu mengandung nilai dan kepentingan tertentu, sehingga orientasinya harus selalu diarahkan pada kemaslahatan manusia atau dalam nilai kita sebagai bentuk rahmatan lil alamin. Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan judul presentasi ini adalah sebuah penegasan. Ya, manusia harus dan wajib tetap menjadi penentu kebenaran, baik secara ilmiah maupun secara moral. Rekomendasi dan refleksi kritis. Berdasarkan pembahasan mendalam tersebut, terdapat beberapa rekomendasi dan refleksi kritis yang dapat kita renungkan bersama sebagai sivitas akademika Universitas Cyber Muhammadiyah. Pertama, diperlukan penguatan literasi filsafat yang berjalan beriringan dengan literasi digital. Hal ini sangat penting agar kita sebagai manusia tidak menjadi pengguna teknologi yang pasif, apatis, apalagi mudah dimanipulasi oleh narasi-narasi buatan mesin.
Kedua, dalam bidang pendidikan, hukum, dan kebijakan publik, AI seharusnya diposisikan hanya sebagai pendukung pengambilan keputusan atau decision support system, bukan sebagai otoritas tunggal penentu kebenaran. Keputusan hukum dan ilmiah tetap membutuhkan sentuhan nurani dan konteks kemanusiaan. Ketiga, pengembangan dan penggunaan AI harus selalu disertai dengan pertimbangan etis dan tanggung jawab moral yang tinggi. Kita harus ingat bahwa teknologi yang canggih tanpa landasan etika justru berpotensi merusak fondasi kemanusiaan itu. Singkatnya, kemajuan teknologi harus selalu berjalan seiring dengan kedewasaan berpikir kita sebagai manusia. Sebagai kalimat penutup, dapat saya tegaskan bahwa sekali lagi, filsafat ilmu tetap relevan dan bahkan menjadi jauh lebih penting di era kecerdasan buatan saat ini. Di tengah derasnya arus disrupsi teknologi, filsafat ilmu hadir untuk mengingatkan kita bahwa kebenaran bukan sekedar soal kecepatan akses atau kecanggihan algoritma, melainkan tentang tanggung jawab, nilai, dan esensi kemanusiaan itu sendiri. Selama kita sebagai manusia masih mampu berpikir kritis, meragu secara metodis, dan bertindak secara moral, maka posisi manusia tidak akan pernah bisa digantikan oleh mesin manapun sebagai penentu kebenaran sejati. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah filsafat ilmu ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian Bapak dosen Muhammad Rizal sebagai dosen pengampu, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan dalam tutur kata maupun penyampaian. Billahi fissabil haq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.